Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Semoga semuanya telah bangun pagi ini dengan sukacita. Dan selamat berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 29 Oktober 2021. Bacaan kita pagi ini dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 demikian. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudaraku, apakah yang paling berharga dalam hidup kita sekarang ini? Bagaimanakah sikap hati kita terhadapnya? Misalnya cincin emas yang kita punya. Sangat bernilai bagi kita karena memang cincin emas mempunyai nilai tinggi dan tak akan pernah berubah. Apalagi saudara sekalian, jikalau itu pemberian kekasih, kita pasti senang menerimanya dan akan menjaganya sedemikian rupa. Karena emas dan mutiara adalah barang berharga, maka tak sedikit orang berusaha memilikinya dan menginginkannya. Bahkan rela menjual miliknya yang lain agar dapat mempunyai barang berharga tersebut. Dalam bacaan kita dikatakan orang yang menghendaki memiliki mutiara, ia pergi menjual seluruh miliknya hanya supaya ia memiliki mutiara itu. Perikop pembacaan kita saat ini berbicara tentang perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menggambarkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang dirindukan oleh umat Tuhan. Melalui perumpamaan tersebut ada dua kebenaran yang hendak dinyatakan atau disampaikan kepada orang percaya. Yang pertama, kerajaan Allah merupakan harta yang tak ternilai harganya, yang patut diinginkan melebihi segala sesuatu, melebihi orang yang merindukan emas dan mutiara. Yang kedua, kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi orang anggota kerajaan tersebut. Dalam teks ini, materi adalah hal yang disoroti, sering menjadi penghalang. Karena itu dikatakan, baik orang yang mencari harta terpendam maupun orang yang mau membeli mutiara yang berharga, sama-sama berkomitmen untuk menjual harta miliknya. Untuk mendapat apa yang kita anggap berharga, kita pasti rela kehilangan barang lainnya untuk mendapatkannya. Ada harga yang harus dibayar saudara sekalian kalau kita ingin harta yang berharga itu. Mencari dan mendapatkan atau memiliki harta duniawi bukanlah hal yang salah. Namun jangan sampai perkara-perkara rohani terlupakan dalam kehidupan ini. Bekerja dan mencari harta duniawi boleh saja, asalkan tidak melalaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetap merindukan kehendaknya nyata dalam kehidupan kita. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33 demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Bagian lain, Tuhan Yesus berkata, apakah gunanya memperoleh seluruh isi dunia ini jika kita kehilangan nyawa di hadapan Tuhan? Karena itu saudara sekalian, marilah kita bekerja bukan hanya untuk makanan yang akan binasa, tetapi makanan yang akan membawa iman kita makin sehat, makin kokoh, yaitu kehendak Allah yang makin nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tekun mencari kehendak-Mu, merindukan persekutuan dengan Engkau, dan membawa hidup kami dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami merindukan barang yang berharga di dalam Dikau. Dan kami bersyukur kepadamu karena harta yang sangat berharga itu telah Tuhan nyatakan kepada kami, yaitu keselamatan jiwa kami di dalam Dikau. Bimbinglah kami ya Tuhan supaya kami dapat menjadi saksi kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami.
Bagi saudara-saudara kami pendengar renungan pagi yang sedang dalam keadaan sakit pada pagi ini, Bapa di sorga, berkenanlah Engkau memberikan kekuatan, menjaga mereka satu persatu. Bawalah mereka menikmati kasih-Mu dan uluran tangan kasih-Mu Bapa, supaya pada waktunya mereka bersuka cita atas kesembuhan yang Tuhan berikan pada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka, Tuhan hiburkanlah mereka, hapuslah air mata mereka. Buatlah mereka kuat untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dan jika ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan masalah-masalah lain dalam hidup mereka, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, atau hal apapun yang sedang membuat dada mereka sesak, ya Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu kepada mereka. Bantulah mereka ya Bapa, supaya mereka selalu menemukan Tuhan di dalam setiap persoalan hidup mereka. Sehingga seluruh umat-umat-Mu pendengar renungan pagi yang sedang beraktivitas dalam pekerjaan mereka, baik yang sudah bisa bekerja di luar rumah maupun yang masih bekerja di dalam rumah, anak-anak kami yang masih bersekolah di daring, kiranya Tuhan memimpin, menyertai, menolong, supaya mereka semua tekun. Meskipun kami semua menghadapi masa yang susah, tapi kami tahu Tuhan akan selalu memelihara hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami dan seluruh aktivitasnya di hari ini. Biarlah kami selalu merasakan kasih-Mu yang besar dalam hidup ini. Dengar doa kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.